Halo semua, perkenalkan saya Feby Aulia Zahra dengan NPM terakhir 032. Saya di sini tidak sendiri. Di sini ada teman saya yaitu Syakila Alaida. Nah, jadi topik menarik yang akan kami bahas di video ini yaitu tentang permasalahan dan tantangan pendidikan yang ada di Indonesia. Latar belakang. Pendidikan adalah suatu hal yang disepakati menjadi hal pokok pada bangsa manapun. Indonesia sudah melakukan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah demi keberlangsungan pendidikan menuju yang lebih baik. Persoalan pendidikan di Indonesia begitu kompleks, seperti pada konsep pendidikan, peraturan, anggaran, dan pelaksanaan pendidikan. Hasil pendidikan di Indonesia masih belum sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia. Apa aja sih yang bakal dijelasin di video ini? Yang pertama, karena kita membahas tentang pendidikan, kita harus tahu dulu nih apa sih pendidikan itu, lalu bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, tantangan pendidikannya apa aja, dan yang terakhir, beberapa solusi yang bisa ngatasin masalah pendidikannya saat ini. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mewujudkan suatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain dan usaha membina serta mengembangkan kepribadian manusia. Pendidikan merupakan usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia. Ada juga beberapa ahli mengartikan pendidikan itu merupakan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan pelatihan. Makna pendidikan juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 1 ayat 1 yaitu bahwa pendidikan adalah usaha yang sadar serta terencana. Jadi, pendidikan adalah sarana untuk mencapai salah satu tujuan negara. Tujuan pendidikan adalah peserta didik dapat aktif dalam mengembangkan potensi diri untuk memiliki spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan, dan akhlak yang mulia. Kualitas pendidikan di Indonesia itu kualitasnya adalah tingkat keunggulan atau mutu dari suatu hasil pekerjaan yang telah dicapai. Kualitas pendidikan diperlukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikannya tersebut sesuai dengan tujuan atau belum. Secara kuantitatif dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan. Namun, keberhasilan dari segi kuantitatif pendidikan di Indonesia belum berhasil membangun karakter bangsa yang cerdas dan kreatif. Selanjutnya, permasalahan dan tantangan pendidikan di Indonesia. Yang akan dibahas di sini, yang pertama, kurikulum dan metode yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Kurikulum di Indonesia cukup kompleks yang mengakibatkan kesulitan pada saat memilih dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Tenaga pendidik juga mendapatkan kesulitan sehingga tenaga pendidik menjadi kurang optimal dalam kegiatan mengajar kepada siswa. Metode pembelajaran sangat penting untuk dilakukan karena sangat berpengaruh kepada hasil belajar siswa. Yang kedua, pendidikan yang kurang merata. Masih banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang masih belum tersentuh oleh pendidikan dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah-daerah yang tertinggal yang biasanya sulit dijangkau oleh kendaraan. Yang ketiga, masalah penempatan guru. Pada beberapa kasus, penempatan guru di bidang studi yang tidak sesuai dengan keahliannya masih terjadi, yang mengakibatkan kurang optimalnya dalam melakukan pengajaran kepada siswa. Yang keempat, biaya pendidikan yang mahal. Terdapat anggapan bahwa semakin tinggi pendidikan, maka akan semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dikarenakan masih banyak masyarakat yang terdampak pada semakin mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang semakin mahal ini dapat mengakibatkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia yang akan berdampak di masa yang akan datang. Yang kelima, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kerap ditemui, khususnya pada daerah-daerah terpencil, permasalahan sarana dan prasarana yang kurang memadai atau bahkan tidak memiliki fasilitas sama sekali. Masalah kurangnya fasilitas ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkannya, seperti penyaluran dana pendidikan yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan fasilitas yang buruk, keacuhan oleh pihak sekolah terhadap sarana dan prasarana di sekolah tersebut, dan lain sebagainya.
Yang keenam, kurangnya prestasi siswa. Banyak sekali faktor yang menyebabkan kurangnya prestasi siswa, seperti faktor jasmani karena kurang memperhatikan asupan makanan, faktor psikologis karena kurangnya motivasi, kelelahan, kegiatan pembelajaran yang monoton, kurang memadai sarana dan prasarana sekolah, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Solusinya adalah melakukan pemerataan pendidikan dengan menggunakan cara tradisional, yaitu dengan pembangunan ruang belajar di setiap daerah. Terus yang kedua itu ada meningkatkan kesejahteraan guru, karena kurang memadainya kesejahteraan guru itu dapat mempengaruhi profesionalismenya dari guru tersebut. Selanjutnya, meningkatkan mutu pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan agar sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, serta meningkatkan prestasi belajar siswa dengan cara orang tua memotivasi anaknya untuk belajar. Kesimpulannya, permasalahan dan tantangan pendidikan di Indonesia saat ini sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode baru dalam pelaksanaan pembelajaran agar bisa berfokus pada pentingnya peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, dan penguatan kurikulum. Kita sudah sampai nih di akhir episode ini. Itu dia tadi pembahasan kita tentang permasalahan dan tantangan pendidikan di Indonesia. Semoga diskusi kita tentang permasalahan dan tantangan